Baik, marilah kita mulai saja menonton tayangan video saya kali ini dan mudah-mudahan bermanfaat. Halo Sobat Dedi, jumpa kembali bersama Dedi Berbagi. Kali ini saya baru dapat mainan baru, yaitu namanya prompter. Fungsi prompter itu adalah untuk kita apabila kita dalam acara podcasting atau lagi berbincang-bincang, kita bisa melihat atau mempersiapkan teks kita, apa yang akan kita baca atau kita siapkan poin-poinnya sehingga kita tidak lupa. Jadi memang prompter ini sering dipakai oleh penyiar-penyiar TV atau pewawancara yang lain yang apabila mereka suka lupa dengan kisi-kisi atau materi apa yang akan dibawakan, maka mereka produser menyiapkan prompter agar kita bisa melihat. Nah, kali ini saya mempunyai mainan baru, namanya prompter. Mereknya dari Elgato. Oke, mari kita buka prompter ini ya, sehingga kita bisa lihat kayak apa bentuknya dan bagaimana kita mengoperasikannya. Oke, kebetulan memang prompter ini karena cukup besar boxnya, saya taruh di bangku ya, di sebelahnya meja saya. Tapi nanti begitu selesai dibongkar, saya akan taruh di meja sehingga kita lebih mudah melihatnya. Oke, saya akan buka saja. Ini isinya apa saja. Nah, ini dia boxnya. Buka cukup besar ini boxnya. Oke. Nah, apa isinya? Nah, ini salah satu ya. Ini isi di atas. Oke. Nanti saya akan lihat. Aduh, isinya apa aja. Oke, ini dia isinya ya. Saya buka sebentar, nanti kita bongkar di sana. Ada apa ini isinya? Ah, ini isinya ada manual ya. Ini ada manual. Ada manual ya kan. Ini ada manual. Saya taruh saja dulu ini di atas. Oke. Taruh di sini. Kemudian supaya bisa juga dilihat ya kan, ini ada ini ya kan, ini sepertinya ini dia ya, ini kelihatannya buat naruh kamera ya, nanti akan kita coba peragakan nanti di sana ya. Oke. Kemudian saya taruh di meja dulu. Ini saya taruh saja di bawah. Dan ini yang prompternya ya kan. Wah, ini cukup. Oke. Wah, ini saya taruh aja di bawah. Nah, nanti ini saya taruh juga di ini simpan dulu lah. Ini saya rapikan dulu manualnya. Nah, ini dia prompternya ini ya, saya buka bentuknya seperti apa kita bisa lihat. Ini dia prompternya ya, mereknya Elgato. Elgato seperti bentuknya. Ini ada beda dengan prompter lain, dia ada monitornya sendiri. Kalau prompter lain kita harus masukin tablet atau komputer. Nah, ini bisa dia langsung dari komputer langsung. Oke, saya taruh saja ya di sini. Oke, saya pindahin dulu. Nah, ini dia ya. Ini bentuknya, nanti ada ininya. Saya taruh aja dulu di sini. Oke.
Ini boxnya saya tutup, saya taruh, keluarkan, bangkunya saya masukin di dalam. Oke. Nah, kamera ini saya pindahin sehingga itu bisa. Oke, jadi ini adalah main unitnya. Ya, ini prompternya kelihatan. Jadi ini ada kaca kalau dari belakang, dari samping seperti ini. Ya, dari belakang seperti ini. Oke, jadi nanti kamera itu adanya di sini. Ya, kamera ada di sini, sehingga nanti kita bisa lihat langsung kamera dan kita bisa lihat teksnya yang ada di dalam ini. Sehingga kita, kalau kita lupa, kita ada poin-poin yang sudah dicatat oleh kita sendiri ataupun oleh produsernya ya, sehingga kita tidak lupa. Oke, setelah itu ini kita taruh dulu. Nah, ini adalah kita taruh di sini. Oke. Nah, ini adalah tempat untuk naruh kamera ya. Apabila kita pakai kamera, nanti kalau kita berikan contoh pemasangannya, ini seperti ini, ya kan? Nanti ini ditaruh di sini, ya ini gini. Oke, ini gini, guys. Ah, ini seperti ini. Kameranya nanti di sini. Nah, ini ada screw bisa buat maju mundur kamera. Oke, ini ya lepas aja dulu. Ini kalau kita pakai kamera. Nah, kalau untuk ini kamera memang ini diperuntukkan untuk webcam pro dari Elgato. Jadi dia memang langsung match gitu kan. Langsung match. Kemudian ini bisa langsung ditaruh di head ya, sehingga ini bisa taruh di sini, di depan atau di yang tengah ini. Kita bisa pilih mana yang lebih convenient, tetapi harus balance supaya agar tidak jatuh ya. Oke, sekarang kita lihat apa isinya. Oke, ini kita beresin dulu ya supaya nggak terlalu sempit. Saya taruh aja ini prompternya, bisa taruh di meja sini ya. Oke, jauh supaya nggak kesenggol. Nah, apa isi di dalam box ini? Kita lihat ya. Oke, isinya ada satu adalah manual. Ya, tentunya kita perlu petunjuk ya, apa yang harus, gimana cara masangnya. Oke, cukup simple. Saya taruh di sini menu. Nah, apa yang ada di sini? Oke, yang pasti ini adalah ini. Jadi ini bisa langsung ke komputer, dan apa yang ada di komputer bisa langsung kita lihat di screen-nya. Nah, ini adalah kabel USB. Ini langsung ke komputer. Ya, cukup panjang ini. Oke, kabelnya C ke A ya, C ke USB C ke USB A. Ini kabelnya saya taruh di sini. Aksesoris lainnya. Nah, ini adalah kalau kita kalau kita mau pakai kamera, ada dua macam metodenya, yaitu kita pakai kamera sendiri ya, yang internal. Jadi nanti saya kasih contoh, umpamanya saya keluarin dulu ya supaya nggak ribet deh. Ini yang terakhir, nanti kita buka. Oke. Nah, ini fungsinya untuk
kamera apabila kamera itu kita mau langsung duduk di dalam Elgato. Jadi kita bisa lihat nanti ada di sini. Ya ini. Nah ini nanti dipasang di sini, kita lepas dulu. Yang karena saya nggak punya Elgato Pro Webcam Pro. Nah ini kita bisa ganti ya, ganti dengan universal kamera. Oke, universal kamera yang ini. Jadi kita masukkan di sini. Oke, ini ada lidahnya. Oke, jadi kita masukin di lidahnya. Wah, udah terbalik. Oke. Nah, ini lidahnya udah masuk. Ya, kita tinggal pasang. Nah, ini untuk kamera yang universal, yang bukan webcamnya Elgato. Jadi kamera itu. Nah, kemudian setelah itu, ini kita pasang di sini. Ini kita pasang di sini. Nah, ini ada relnya, jadi mudah. Nah, ini seperti ini jadinya. Nah, nanti kameranya di sini. Jadi kalau kita lihat, ya. Nah, ini dia kamera itu nanti masuknya di sini. Ya. Oke. Nah, cukup mantep. Oke, dan ini sangat mudah ininya apa. Nah, selanjutnya tadi yang kotak satu lagi yang saya belum ceritain, yaitu yang saya belum buka adalah ini. Oke, ini adalah untuk kalau kita mau kameranya mau duduk di dalam prompternya. Jadi ada beberapa ring yang kita lihat ini, tergantung daripada size kamera kita. Kita mau pakai yang mana. Kebetulan yang Sony ini tidak ada size-nya karena kecil. Jadi yang ada itu size-nya buat Canon yang 49 kalau nggak salah. 55 49. 49 sehingga dia bisa langsung di duduk di dalam kameranya sendiri. Jadi kalau ini dia bisa saya kasih ini kita harus buka ya. Oke. Buka. Jadi kalau kita pakai yang umpamanya nomor ini, ya kan? Maka nanti kamera itu akan kita masukin di sini. Ya. Kita lihat ini, taruh dulu ya. Ini kamera. Nah ini kalau kita taruh di sini, kalau kita pakai kameranya kita masukin di sini. Ya, jadi nanti kita akan masukin di sini. Oke, kameranya akan ada di. Dan tripodnya tentunya tidak pasang di kamera, tidak dipasang di prompter. Ya, tripodnya pasang di prompter, tapi dipasangnya di kamera sini. Jadi dia prompternya duduk di kamera. Ya, saya akan kasih contoh. Ya, sebentar. Oke, saya akan kasih contoh bagaimana kita memasang kamera. Bagaimana kita memasang kamera langsung ke prompter tersebut. Saya akan coba pakai kamera ini ya. Ini Canon, size-nya ini pakai yang 49 ya. Dia diameternya 49, saya masukkan di sini. Setelah itu kita akan masukin di sini. Ya, ini masukinnya di sini ya. Oke. Oke, nanti supportnya atau itu taruhnya ada di kamera. Jadi dia akan gantung begini.
dia akan gantung. Kasihan sih lensa kamera ini cukup berat. Jadi sebaiknya kita kameranya. Jadi ada beberapa macam ya pemasangannya pakai ini. Dan kalau begini, pasang begini, kita nggak usah pakai cover yang hitam untuk menutupi supaya jangan kena cahaya, karena dia langsung ke depan. Jadi saya lebih suka dia kameranya di belakang duduknya, sehingga dia lebih. Kalau dia kasihan kameranya, karena ini cukup berat, walaupun nanti ada alatnya lagi yang bisa dia menahan. Oke? Nah, ini adalah alat baru yang baru saya terima. Nah, jadi ke informasi, saya tidak dibayar oleh Elgato, tapi saya emang beli sendiri. Ya, saya senang aja. Oke, saya buka lagi. Nah, nanti kalau kita pakai stand alone, kita harus pakai jadi ini saya akan coba ya dengan yang tadi pakai stand alone. Jadi ini saya buka, karena kita tidak pakai ini, pakai kamera, tapi kita akan pakai yang ya kita harus pasang ini covernya. Nah, ini emang buat kamera yang stand alone. Ini gini. Nah, ini kita balik. Oke, kita pasang mountnya. Kemudian kita pasang ininya. Oke. Kamera. Ini. Oke. Nanti kameranya adanya di sini. Ya, jadi kalau kita balikin begini, maka kamera itu nanti duduknya di. Nah, nanti kameranya kayak begini. Si kamera ini lensanya jangan sampai kena mirrornya dari prompter ini, supaya tidak ada cahaya untuk cahaya. Ini kita tutup ini. Nah, ini beginilah, praktis memang. Oke. Nah, itulah kira-kira barang baru yang saya baru dapat. Ya, mudah-mudahan nanti kita lanjut dengan bagaimana tampaknya hasil daripada setelah kita install di dalam dengan komputer. Oke, nanti kita lanjut kembali. Untuk sementara itu dulu ya. Sementara itu dulu. Nah, jadi bentuknya kalau dari depan kayak gini. Nah, ini prompternya kayak gini. Oke, itu kameranya dari depan. Ya. Kalau dari belakang, dari samping begini. Oke. Mudah-mudahan cukup sementara. Nanti kita lanjut lagi setelah kita pasang. Oke, sekarang saya akan menjelaskan unit prompter tersebut akan saya pasang. Nah, jadi ini adalah prompter ketika dipasang di atas tripod. Lihat dari belakang. Ini pemasangan langsung ya. Jadi dari kamera, pemasangan langsung, kamera attach ke dalam prompter langsung. Jadi pakai ring, masukkan ke dalam prompter. Nah, ini tampak dari belakang. Lihat ini ada polnya ya, tripodnya dari Lindi ya, kanan. Jadi kalau pakai langsung kita nggak usah pakai tutupnya lagi, karena kameranya langsung attach, jadi tidak ada cahaya yang mengganggu dari kamera tersebut. Nah, ini kita zoom bagaimana posisinya kamera itu attach ke dalam prompternya. Jadi ada ringnya, nanti diselipin dan itu ditahan. Nah, ini kita lihat dari jauh. Ini adalah tampak dari depannya.
kosong di depan. Jadi dia duduk di atas tripod ya. Duduk di atas tripod di depan, jadi kelihatannya seperti ini. Lihat. Jadi yang di bawah itu adalah layarnya, yang di atas mirrornya. Jadi nanti kelihatan kalau dinyalakan, nanti akan kelihatan kalau kita mau masukin teks atau apa saja agar kita bisa melihat ke dalam kaca itu yang ada isinya ada kamera. Oke, ini dilihat dari depan ya, dengan sudut yang lain lebih dengan kamera yang lain ya. Ini prompter dilihat dari depan, tarik ke belakang agar bisa melihat dash view-nya, penataannya gimana gitu kan. Saya ini ngerjain sendiri ya, jadi memang nggak pakai asisten, nggak pakai apa, rekamnya sendiri, pause sendiri, setel sendiri. Jadi emang agak lama ya. Jadi nggak apa-apa, nanti kita coba nyalain. Nah ini kita nyalain ya, udah mulai on, berarti mulai on dari komputer yang dari Mac ya, karena kontrolnya dari Mac. Ini mulai kita pasang kamera hubnya, kemudian display link manajernya kita on kan, maka akan timbul teks seperti ini ya. Nanti akan kita baca atau presenter akan baca teksnya dari sini ya. Jadi teksnya ini bisa hurufnya besar, bisa hurufnya kecil ya. Scrollnya bisa di manual, bisa dipercepat, diperlambat atau otomatis ya. Tergantung bagaimana kita membacanya, mau cepat atau lambat. Nah, jadi prompter ini juga bisa menjadi second display. Jadi prompter ini bisa berfungsi juga sebagai monitor. Jadi kita bisa memonitor sambil melihat ke prompter ini, di mana di belakangnya itu ada kamera ya. Jadi kita selalu akan fokus melihat ke depan, melihat teks, jadi kita nggak ke kiri ke kanan. Itu fungsi utamanya, sehingga lebih fokus ketika kita membacakan presentasi atau teks ya, di dalam acara seminar atau apa gitu. Nah ini kita lagi memindahkan screen dari monitor ke dalam jadi kita bisa memonitor semua yang ada di komputer, dia sebagai second screen ya, screen yang kedua. Nah ini kita kembali ke text prompter ya, kita bisa lihat dia bisa otomatis scrolling. Nah ini kembali ke screen ya, kita bisa memonitor screen dan kita bisa lihat itu dia punya mouse ya. Jadi kita bisa, apabila kita tidak lagi baca teks, kita bisa melihat atau mempergunakan dia sebagai second monitor. Ini kita kembali ke teks dan automatic scrolling ya. Jadi fontnya bisa diperbesar, bisa diperkecil. Kemudian kalau pengen besar sekali bisa nanti tulisannya akan menjadi lebih kecil ya, margin dari vertikal marginnya akan menjadi lebih. Auto scrollingnya memang agak lambat, tapi bisa dipercepat tergantung dari kita setting. Nah ini kita kembali ke screen, bukan dari prompter tapi screen daripada Mac ya. Nah itu kalau kita mau quit, itu langsung quit. Nah ini kembali ke screen. Jadi kalau kita quit, remote hubnya, kamera hubnya di off, juga display linknya di off ya. Nah ini kita mau on-kan salah satu softwarenya, yaitu display link, supaya dia bisa berkomunikasi
kamera hub dengan prompternya sendiri juga dengan nah ini penampilannya apabila kita udah connect. Dan ini teks ini kita bisa ketik sendiri, atau kalau udah ada teks bisa copy dari Word langsung di paste ke sini. Dan ini ada beberapa di beberapa paragraf ya. Dan ini dia ada aman, tidak akan hilang walaupun tidak di save, dia akan selalu ada di sini selama kita membuat chapter baru ya. Ini contoh dari beberapa teks yang saya coba masukkan untuk beberapa presentasi ya. Saya merekam ini dengan menggunakan Hotspot ya. Hotspot Tiny2 dari jarak kira-kira 5 meter lah ya. Saya akan memperlihatkan juga nanti table display-nya yang sudah berubah ya karena adanya prompter ini. Makanya table display-nya saya rubah disesuaikan dengan adanya prompter ini. Karena ada prompter ini maka Mac yang biasa saya pakai saya geser di meja yang tempat lain. Nah ini saya akan memperagakan display ya, table display. Nah ini karena prompternya di tengah, ini asalnya tempatnya iMac ya, jadi iMac-nya sekarang digeser. Ini menjadi tempat prompter. Nah ini Mac yang saya geser ke meja yang satu lagi. Tadinya Mac itu adanya di tempat prompter ya. Sekarang saya geser ke tempat meja sebelahnya untuk lebih leluasa aja gitu, kalau nggak sempit ya. Karena di kiri kanannya ada monitor ya. Itu monitor yang buat Mac Mini, satu lagi emang monitor buat ATEM Mini ya. Nah ini apabila kita mau fungsikan dia sebagai prompter sebagai monitor, jadi kita taruh di display. Nah, nanti kita bisa drag apa yang kita mau ini ke dalam prompter tersebut ya. Nah ini udah display dari komputer tadi ya. Jadi teks prompternya kita tidak fungsikan, tapi kita fungsikan menjadi display. Terus terang saya juga masih belajar ya, lagi coba-coba aja. Sering tanya-tanya juga ke Elgato ini kalau ada masalah ya. Dan ternyata ada bedanya kita mempergunakan Mac Mini dengan iMac. Ternyata menggunakan iMac itu lebih kompatibel, lebih mudah daripada Mac Mini. Itu agak susah saya ngoperasinya. Ini saya buat rekaman nih pas tahun baru ya. Malam tahun baru memang nggak kemana-mana, maklum lah. Karena sudah faktor U, walaupun rambut gondrong tapi usia sudah tidak cocok lagi untuk merayakan tahun baru, jadi di rumah aja gitu. Oke, sekarang tadi udah cukuplah kita ngomong-ngomong prompter ya. Sekarang saya mau memperlihatkan display table display dari tempat saya yang karena adanya prompter, Mac-nya dipindah ke sebelah kiri dan tempatnya Mac diganti dengan prompter ya. Oke, inilah tampilan dari display table ya. Dari di kiri saya adalah monitor ATEM Mini, sebelah kanan adalah monitor buat Mac Mini, dan di tengah itu adalah prompter. Kemudian di bawahnya itu adalah monitor mini juga ya, buat melihat lebih jelas lah gitu, apabila saya ada di depan prompter tersebut. Nah ini adalah monitor daripada nih saya diambil kamera dari belakang, saya lagi ngambil dari belakang dengan pakai Hotspot ya. Dan ini adalah monitor untuk ATEM Mini ya. Screen yang ini adalah untuk monitornya ATEM Mini. Kelihatan saya lagi
mainin mouse. Ini saya semuanya kerjain sendiri gitu, lain sama. Namanya juga solo podcast. Jadi lain dengan yang lain memang punya operator ya. Kalau saya emang operatornya sendiri, jadi ngerekam, menggeser-geser kamera, mengedit, semuanya sendiri. Ini monitornya AT Mini ya, saya lagi mindah-mindahin kameranya ya. Dengan remote juga, jadi pakai handphone. Jadi saya bisa mindah-mindahin kamera dari remote ya. Mau pakai kamera yang mana, jadi saya nggak usah datang ke meja untuk merubah-rubah atau mengganti kamera switching, tapi dari handphone bisa monitor ya. Tentunya dengan aplikasi ya, aplikasi yang berbayar lah gitu ya. Nah ini adalah monitor ya, mereknya Wieland atau apa ya, monitor untuk AT Mini juga. Nah ini adalah monitor buat Mac Mini ya. Ini Mac Mini monitor. Kalau saya merekam itu biasanya di sini karena memorinya cukup banyak. Nah ketika mengedit saya pindah ke iMac ya, karena softwarenya memang ada di sana. Di sini hanya buat merekam. Saya merekam kadang-kadang pakai Zoom atau pakai QuickTime ya. Saya belum akhir dengan pakai yang Final Cut Pro, atau walaupun softwarenya ada gitu. Ini saya lagi diambil ya dari kamera yang saya arahkan, tapi ini melihatnya di monitor ya. Ini saya merekamnya pakai komputer lain ya. Jadi saya merekamnya pakai komputer Huawei yang baru ya, cepat dan memorinya besar ya. Saya emang tidurnya agak telat ya. Tapi kalau pagi pasti saya bangunnya subuh, terus kadang-kadang ya tidur lagi. Ini saya gerakan kameranya juga pakai remote ya. Di Osbot Tiny 2 ini dia PTZ ya, bisa ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, dan pakai remote. Ini saya tarik ke belakang untuk memperlihatkan display table saya sekarang kayak begini ya. Itu udah, ini AT Mini Pro ya. Ini AT Mini Pro, semua kamera dan komputer masuk ke sini ya, sehingga kita bisa kamera dengan background nanti ya. Itu saya pindah-pindahkan kamera dari remote ya. Nah, sekarang saya geser. Ini adalah switcher ya. Dua-duanya adalah switcher dari Lindy ya. Yang satu 2-in-1, yang satu lagi 4-in-1 ya. Karena banyak yang saya harus monitor. Nah, itu adalah Mac Mini. Ini M2, sekarang malah sudah ada M4, tapi belum masuk Indonesia ya. Baru ini monitor, kamera monitor. Nah ini streamer 10 ya, di Rodecaster. Itu portable, jadi sangat ini ya, sebelahnya itu adalah Rodecaster Pro 2 ya. Kadang-kadang yang Rodecaster 2 ini pakai buat kalau nyanyi-nyanyi. Ini pakai musik, saya masuk ke sini agar bisa direkam. Lagi nyari lagu juga nih, udah lama nggak nyanyi. Nah, ini adalah monitor dari Mac Mini ya. Ini saya switchingnya kamera yang di depan. Ini saya switching kamera yang di depan prompter. Ini kameranya depan prompter ya, yang mengarah ke saya ini kamera yang ada di dalam prompter. Nah, ini kamera ya Canon MK2 kalau nggak salah ya. Udah lama juga ini, tapi masih bagus sih, bertahan ya. Yang di belakang prompter ini Sony ya. Yang di belakang prompter ini kamera Sony EZ ya, EV ya. EZ V10 kalau nggak salah. Nah ini monitor dari AT Mini ya. Ini yang kamera top down itu Fuji ya. Fuji, kemudian di Fuji XT200 kamera top down. Kalau
Kalau saya mau apa ada unboxing gitu, kira-kira kameranya yang ini, kameranya pakai yang ini. XT kelemahannya itu dia cepat panas sehingga saya modifikasi pasangin kipas. Nah ini lampu additional ya, mereknya apa, Colbor ya, Colbor 60 watt RGB mau apa lighting ya, jadi bisa berubah-ubah warnanya tergantung daripada. Jadi ini berubah-ubah, cuman yang ini sebetulnya tetap yang masih yang lama, cuman karena adanya prompter kan hanya posisi hanya berubah, yang nambah itu prompter aja gitu. Yang lainnya sama, cuman saya memperlihatkan posisi dari kabel display saya keadaannya yang sekarang ya. Nah ini Godox juga sama, ini 100 watt ya, ini keylight ya. Buat kalau saya perlu lebih terang lagi wajahnya supaya lebih terang ya. Nah kembali saya jelaskan bahwa saya semua mengoperate sendiri, jadi emang kadang-kadang hasilnya bagus ya, nggak sempurna seperti yang podcast lain kan dioperate sama ada timnya ya yang mau operate, yang merekam. Kalau saya semua merekam sendiri, masang sendiri, edit sendiri. Nah inilah table dari view ya, dash view-nya dari sekarang yang saya sudah robah karena adanya prompter. Nah ini posisi yang pas ya, jadi seluruhnya masuk. Nah ini tempat Mac yang baru ya, udah penuh juga itu meja ya, segala macam lah, biar kelihatan sibuk. Itu tampak dari prompter ya, softwarenya kamera hub dari Elgato. Itu sih masih sama ya, lampu belakang, wheel light, terus TV kalau mau nonton gitu. Semua belakang masih aja, yang baru cuma prompter aja ya. Mungkin nanti kalau ada rezeki mau ganti namanya roadcaster video ya. Jadi nanti rencananya ATEM Mini dan Roadcaster Pro 2 itu nanti ganti dengan satu unit. Namanya Road Video ya. Jadi nanti lebih mudah. Saya lagi review aja gitu. Semua mic masih sama, keyboard juga masih ya. Ya kalau lagi iseng-iseng nyanyi sendiri. Jadi saya ngerekam semua tayangan ini dengan menggunakan Osbot Tiny2 kamera ya, PTX webcam ya, bisa kiri kanan, naik ke atas, dengan zoom. Menurut saya sih bagus ya, hasilnya juga bagus, kameranya tajam dan kecil sekali gitu. Cuman ya itu nggak bisa, karena dia webcam nggak bisa masuk di ATEM Mini ya. Diakalinnya ya itu, dia masuk di dalam komputer, jadi semua tayangan kamera itu ada komputer, masuk komputernya masuk ke ATEM Mini. Nah ini adalah prompter yang menggunakan kameranya kamera sendiri ya, jadi dia stand alone, dia harus pakai cover. Nanti kita bisa lihat gimana kita memasangnya gitu. Nah ini yang pakai cover, jadi ini kameranya pakai kamera Sony, karena Sony nggak punya adapternya, size-nya kecil. Saya mesti ganti yang 18-50 mili ya, tapi harganya lumayan tuh. Lensanya harganya 8 jutaan kalau nggak salah, tapi saya pikir ini nggak perlu. Nah ini kalau kita mau pakai kamera lain ya, yang tidak pakai ring, jadi ini dibuka. Nah ini kelihatannya seperti ini nih, tampak dari belakang ya. Ini kamera Sony ini Pak. Saya punya
tripodnya ini yang stand di table itu dari Lindi ya, jadi kuat lah menopang, dia bisa berapa macam alat ya. Jadi ada lubang buat masukin kamera ya. Menurut saya prompter ini praktis ya dibandingin dengan prompter lain, karena prompter lain tuh dia harus pakai, kalau nggak iPad, kalau nggak pakai handphone, sehingga mirrornya itu pakai alat itu. Nah ini kalau mau ini ditutup ya covernya supaya tidak ada cahaya masuk ke dalam. Jadi prompter ini tidak masuk ke Mac Mini tapi masuknya ke iMac di sana. Tapi yang di Mac Mini ini penampilannya, mengoperate-nya kayaknya tidak simple yang dipakai iMac ya. Oke, mungkin itu saja penjelasan mengenai pintas mengenai prompter yang baru saya pasang. Walaupun penjelasannya kurang sempurna, kurang bagus dibanding dengan review daripada yang ada di YouTube yang oleh orang-orang oleh Gatot sendiri atau orang lain. Ya, maklumlah mereka dengan dioperate dengan ada dibantu, sementara saya mengoperasikannya sendiri. Baik, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Halo sobat-sobat Dedi, tadi saya sudah selesai dengan omon-omon hari ini, dan mudah-mudahan omon-omon ini bermanfaat buat sobat-sobat saya. Saya ucapkan terima kasih, dan sebelum kita berpisah, jangan lupa untuk subscribe, kemudian like, dan bunyikan lonceng agar sobat-sobat saya bisa mendapatkan berita-berita atau cerita-cerita yang lain dari saya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Salam sehat. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.